Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, enggak sedikit kita sering menyaksikan di tengah-tengah kita ketika menjalani puasa masih ada saja yang meninggalkan sholat. Mungkin mereka menyangka bahwa sholat dan puasa adalah ibadah tersendiri. Jika salah satu ditinggalkan, maka dikira tidak berpengaruh pada yang lainnya. Nah, hari ini akan kita bahas mengenai bagaimana hukumnya bagi orang yang berpuasa namun meninggalkan sholat. Apakah dapat mempengaruhi puasanya? Hadirin rahimakumullah, banyak berpendapat para ulama mengenai hal ini. Yang pertama, jika dia tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka para ulama sepakat orang ini dihukumi sebagai orang kafir, yaitu keluar dari Islam. Karena kekafirannya, puasa tidak akan diterima, karena syarat dari berpuasa adalah menjadi seorang muslim. Kemudian yang kedua, jika dia meninggalkan sholat karena dia malas, namun hatinya tetap mengimani kewajiban sholat, di sini ada perbedaan pendapat. Yang pertama, dia tetap muslim dan tidak dihukumi sebagai seorang kafir. Yang kedua, dia kafir, keluar dari Islam. Nah ini, hadirin rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, apa hukum orang yang berpuasa namun meninggalkan sholat? Beliau rahimahullah menjawab, puasa yang dia lakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidaklah diterima, karena orang yang meninggalkan sholat adalah kafir, yaitu keluar dari Islam. Dijelaskan dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 11, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Kemudian dijelaskan dalam sabda Nabi yang artinya, pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 83. Kemudian di hadis lain disampaikan yang artinya, perjanjian antara kami dan mereka, yaitu orang kafir, adalah mengenai sholatnya. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, dari ayat dan hadis yang baru saja saya sampaikan, sudah jelas bahwa apabila seorang berpuasa namun dia meninggalkan sholat, puasa yang dia lakukan tidaklah sah. Yang namanya tidak sah itu tidak diterima Allah, dan puasanya batal, dan yang dia lakukan tidaklah bermanfaat untuk dirinya. Karena memang fatal banget ya kalau orang berpuasa tapi nggak sholat. Puasa jojong, nggak sholat jojong. Padahal sholat itu kewajibannya lebih besar ketimbang puasa. Buktinya, kita diwajibkan untuk mendirikan sholat setiap hari, dalam sehari 5 kali. Sedangkan puasa hanya waktu-waktu tertentu. Jadi pesan kita, ayo, bagi yang nggak sholat, bagi yang males mau sholat, mulai dari sekarang ayo sama-sama kita dirikan sholat. Karena nggak mau kan puasa kita cuma dapat rasa haus dan lapar saja.
sedangkan kita nggak dapat pahala sama sekali. Dan yang paling penting yang perlu kita ingat juga adalah bahwa sholat ini suatu amalan yang nantinya akan dihisap, akan diperhitungkan, akan ditimbang paling pertama kali. Jadi kalau kita selama di dunia tidak pernah sholat, sudah jelas amalan sholat kita atau timbangan kita akan ringan. Dan kalau ringan timbangannya, sudah pasti balasannya adalah api neraka yang menyala-nyala. Auzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.